belajar fisika? Oke, sebelum masuk materi, jangan lupa subscribe, like, and share. Yuk, mari belajar. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, pasti anak-anak masih asing ya dengan istilah benda tegar. Nah, sebenarnya apa sih benda tegar itu? Mari kita bahas satu persatu. Dari asal katanya, kesetimbangan benda tegar itu terdiri dari dua kata, yaitu kesetimbangan dan benda tegar. Nah, untuk suatu benda dikatakan setimbang, kira-kira itu seperti apa anak-anak? Nah, ya, setimbang itu jadi benda tersebut harus diam ya, benda tersebut tidak bergerak. Nah, syaratnya benda dikatakan setimbang jika yaitu resultan gaya dan torsi yang diterima benda tegar harus sama dengan 0. Nah, yang dimaksud resultan gaya dan torsi itu kira-kira seperti apa? Nah, untuk resultan gaya itu tersendiri itu adalah gaya translasi. Nah, masih ingat nggak gaya itu apa? Yaitu gaya adalah suatu dorongan yang membuat benda itu bergerak. Nah, untuk setimbang jadi benda itu sigma F nya harus sama dengan 0, yaitu benda tidak boleh bergerak di arah sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z. Kemudian sigma torsinya harus sama dengan 0. Nah, torsi itu adalah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu suatu benda yang berputar. Nah, jika benda itu berputar, maka benda tersebut tidak setimbang kan? Nah, jadi resultan torsinya harus sama dengan 0, yaitu sigma torsi harus sama dengan 0. Yang perlu diingat-ingat hanya dua syarat ini. Agar benda itu setimbang, harus resultan gayanya itu harus sama dengan 0, yaitu resultan torsi dan resultan gaya translasinya. Kemudian apa sih itu benda tegar? Nah, dari asal katanya benda tegar. Tegar itu berarti dia tidak mudah untuk berubah bentuk. Nah, dari definisinya itu sendiri, benda yang dikatakan benda tegar itu adalah benda yang bentuk geometrinya selalu tetap sekalipun dia dikenakan gaya. Maksudnya meskipun kita dorong, kita putar-putar, benda tersebut geometrinya tetap tidak berubah bentuk. Contohnya adalah bahan-bahan atau benda-benda yang terbuat dari kayu, dari besi. Nah, benda-benda tersebut dikatakan sebagai benda tegar. Contohnya adalah meja dan tangga. Ini salah satu contohnya, tapi banyak sekali contohnya di sekitar kita. Ada pintu, ada jendela, kemudian ada apa lagi, ada silinder yang terbuat dari besi, itu juga termasuk sebagai benda tegar. Oke, sampai sini mungkin sudah paham ya antara istilah dari kesetimbangan benda tegar itu. Oke, kalau sampai sini sudah paham, mari kita lanjut di slide selanjutnya. Oke, mari berlatih. Nah, coba kita amati. Di sini ada sebuah tangga yang kita sandarkan di dinding. Nah, sudut yang membentuk antara tangga dengan dinding kita sebut sebagai alfa. Kemudian sudut yang membentuk antara tangga dengan lantai kita sebut sebagai theta. Nah, kira-kira bisa nggak tangga ini tergelincir? Nah, misal ada seseorang yang menaiki tangga ini dengan berat tertentu, ya kan? Misal seseorang yang memiliki
massa yang lebih ringan tentunya tidak akan membuat tangga ini tergelincir. Tapi jika massa seseorang itu terlalu berat, bisa jadi tangga akan tergelincir. Nah, kira-kira berapakah batas sudut theta agar tangga tidak tergelincir? Jadi gini, misal tangganya ini terlalu vertikal, terlalu ke arah vertikal maupun terlalu ke arah horizontal, tentu saja akan mempengaruhi besarnya sudut antara tangga dengan lantai kan, sehingga tangga tersebut bisa jatuh atau tergelincir. Nah, kira-kira kita bisa ngukur sudutnya enggak, batas antara batas sudut antara tangga tersebut tepat akan tergelincir. Nah, syaratnya tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya bahwa syarat benda itu setimbang ada dua, yaitu kesetimbangan translasi dan kesetimbangan rotasi. Mari kita uraikan satu persatu. Oke, syarat agar tangga tersebut tidak tergelincir, jadi harus gaya translasinya itu harus sama dengan 0. Resultan gaya translasi harus sama dengan 0, yaitu sigma fx harus sama dengan 0 dan sigma fy harus sama dengan 0. Mari kita uraikan satu persatu arah gayanya. Di antara dinding dengan tangga, di sini ada gaya normal ke arah sumbu X. Ke arah sumbu X ini ada gaya normal yang membentuk antara tangga dengan dinding. Kemudian jika ada gaya normal ke arah sumbu X positif, pasti harus ada gaya yang berlawanan di arah sumbu X negatif, yaitu ada gaya gesek terhadap lantai. Nah, jadi gaya normal dan gaya geseknya itu harus sama, sehingga sigma fx nya harus sama dengan 0. Nah, kemudian untuk ke arah sumbu Y, jika ada gaya berat ke arah bawah, maka juga harus ada gaya normal ke arah atas, sehingga gaya normal terhadap lantai dengan gaya berat yang terbentuk antara tangga dengan gaya gravitasi, yaitu M kali G, harus besarnya juga harus sama, yaitu NL harus sama dengan MG, sehingga sigma FY harus sama dengan 0. Nah, ini adalah syarat agar benda atau tangga ini berada dalam posisi kesetimbangannya. Oke, sampai sini sudah jelas ya anak-anak ya. Jadi untuk kesetimbangan translasi, agar benda ini tidak tergelincir, agar tangganya tidak tergelincir, yaitu sigma fx dan sigma fy nya harus sama dengan 0. Nah, mari kita bahas selanjutnya untuk syarat yang kedua, yaitu kesetimbangan rotasi, yaitu sigma 2 adalah kesetimbangan rotasi. Jadi syarat agar tangga ini tepat tergelincir, maka kesetimbangan rotasinya harus sama dengan 0, yaitu sigma torsi harus sama dengan 0. Kenapa ini saya sebut sebagai torsi D? Karena yang beresiko untuk berputar itu adalah tangga yang bersinggungan terhadap dinding, sehingga saya sebut sebagai sigma torsi D. Nah, di sini ada gaya-gaya apa aja? Mari kita uraikan satu persatu. Yaitu untuk torsi itu sendiri rumusnya kan F kali R. Nah, di sini
ada gaya-gayanya itu yaitu ke arah sumbu Y itu ada NL, kemudian untuk ke arah sumbu X itu ada FL. Nah, karena rumus dari torsi itu adalah F kali R, sedangkan R-nya itu kita bisa nyari dengan L cos theta dan L sin theta. Nah, untuk L cos theta itu sendiri adalah jarak antara lantai dengan ujung dinding. Kita bisa cari dengan L cos theta. Kemudian jarak antara ini ujung tangga yang bersinggungan dengan lantai dengan sumbu porosnya ini kita bisa cari dengan L sin theta, kemudian dikurangi MG L per 2 cos theta. Nah, ini adalah momen inersia tangga. Nah, sebelumnya kita sudah bahas yaitu untuk momen inersia. Di sana ada rumus-rumus untuk macam-macam geometri, yaitu ada batang silinder, kemudian ada bola. Nanti kita review kembali. Nah, ini untuk penurunan rumusnya yang perlu kita garis bawahi adalah sigma torsinya harus sama dengan 0. Nah, kita turunkan untuk rumusnya itu ada di sini ada FL yaitu mu kali NL. Kemudian yang lain tinggal ditulis ulang sehingga dengan mensubstitusikan NL dari persamaan transaksi diperoleh ini MG L cos theta minus mu MG L sin theta minus MG L per 2 cos theta harus sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh persamaan ini. Nanti bisa kita peroleh nilai tetanya itu berapa. Oke. Nah, sehingga kita peroleh mu sin theta sama dengan setengah cos theta sama dengan 0. Sehingga sinus theta per cos theta sama dengan 1/2 mu, di mana sin theta per cos theta itu adalah sama dengan tangen theta. Tangen theta sama dengan 1/2 mu. Ini adalah batas agar tangga tidak tergelincir atau tangga tepat akan tergelincir. Mungkin ini salah satu aplikasi dari kesetimbangan benda tegar. Ada banyak sekali aplikasi kesetimbangan benda tegar di sekitar kita. Misal ada jungkat-jungkit, kemudian saat kita membuka pintu itu juga ada fenomena torsi di dalamnya. Nanti ibu akan bahas di video selanjutnya. Semoga untuk video yang ibu bahas kali ini bermanfaat untuk anak-anak semua, sehingga bisa diputar berkali-kali sehingga anak-anak semua paham tentang konsep kesetimbangan benda tegar. Selain itu, anak-anak juga harus berlatih lebih banyak tentang hitungannya sehingga anak-anak bisa lebih paham seperti itu. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih dari ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Oke, sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Di sini fisika, di sana fisika, di mana-mana ada fisika. Jangan ragu untuk belajar fisika karena fisika dekat dengan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.